semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Untuk itu melakukan atau berniat untuk bekerja. Polda Lampung tetapkan 2 orang tersangka TPPO, salah satunya ASN. Kabar Publik melaporkan dari Bandar Lampung, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung berhasil meringkus 2 orang tersangka kasus perdagangan orang berkedok tenaga kerja wanita TKW di Jalan Soekarno-Hatta, Labuhan Dalam, Bandar Lampung. Adapun kedua tersangka berinisial SPA 48 merupakan ASN di wilayah Lampung Tengah dan LW 31. Keduanya diamankan setelah diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 9 orang warga Lampung. Penangkapan tersebut berdasarkan laporan polisi LPA 182 SPKT Polda Lampung, tanggal 9 Februari tahun 2022. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Reynold Elisa P. Hutagalung bersama Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, berdasarkan laporan dari masyarakat, pada tanggal 2 Februari tahun 2022, Satgas TPPO di Treskrimum Polda Lampung berhasil menyelamatkan 9 orang korban yang direkrut dan ditampung di Mes PT Bakti Persada Jaya Cabang Ponorogo, Jawa Timur. Kita tetapkan 2 orang tersangka, kata Reynold Elisa P. Hutagalung saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022 sore. Selain mengamankan tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 9 buah paspor milik korban, 5 buah tiket bus putra remaja dengan tujuan Ponorogo, Jawa Timur, 1 bundel dokumen perizinan milik PT Bakti Persada Jaya, 6 bundel berkas calon pekerja migran asal Lampung yang telah berangkat ke Singapura, 7 buah bundel berkas hasil wawancara pembuatan paspor korban dan 2 bundel berkas hasil wawancara di imigrasi Kediri, serta 1 lembar dokumen surat tugas diri milik tersangka SPA. Dalam hal ini, tambah Reynold, kedua tersangka bakal dijerat dengan pasal 2 atau pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dengan ancaman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, imbuhnya. Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, anggota DPRD Provinsi Lampung Aprilianti, Imigrasi Kediri Iqbal Rifai, Imigrasi Kota Bumi Amrullah, Disnaker Provinsi Lampung Helmi Hadi dan BP2MI Provinsi Lampung Muhammad Maidi. Sebelumnya diberitakan, sebanyak 9 orang warga Lampung akan dikirim ke negara Singapura untuk dijadikan asisten rumah tangga ART dengan diiming-imingi gaji sebesar $550 Singapura atau jika dirupiahkan total mencapai Rp5.832.860 KABIDHUMAS Polda Lampung. Kombes Pol Zahwani Pandra menjadi bagian dari satu perbuatan tindak pidana harus tahu proses, cara, dan tujuan. Prosesnya yaitu mulai dari dan tujuan tentunya mempekerjakan seseorang atau orang yang calon PMI ini secara ilegal atau non-prosedural yang dapat dikatakan eksploitasi. 2 tersangka atas nama SPA dan SPA berumur 48 tahun dan saudari LW 31 tahun. SPA ini merupakan ASN di wilayah Lampung Tengah dan saudari LW merupakan kepala unit UP3 BLK Cabang Ponorogo, Jawa Timur yang kita tetapkan sebagai tersangka. Pasal yang ditetapkan adalah pasal 2 ayat 1, pasal 4 dan atau pasal 10 Undang-Undang RI 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
ancaman minimal 3 tahun dan maksimum 15 tahun. Untuk pendalaman penyidikan tentunya kami tetap bersinergi. Ada 4, kalau nggak salah 4 orang yang diduga teroris. Sebenarnya kalau kita pengetahuan kita seperti apa? Ya baik, jadi tim Densus 88 anti teror Polri senantiasa Bahkan memberikan uang saku. Tadi saya katakan proses tindak pidana perdagangan orang ini pembuktiannya adalah proses, cara, tujuan. Proses itu dilakukan dengan merekrut, menampung dan mengirimkan. Dari mana? Dari Jakarta, dari Lampung menuju Ponorogo. Dan nanti selanjutnya pemberangkatan Jakarta, Singapura. Dan caranya melakukan penipuan seolah-olah menyatakan tersangka tersebut memiliki surat tugas yang sejatinya tadi disampaikan dengan rekan dari Disnaker tidak sesuai dengan ketentuan dalam mekanisme pembuatan paspor, tidak ada rekomendasinya, dan si pelaku tersebut tidak memiliki atau tidak terdaftar di BP2MI selaku pekerja yang memang diperbolehkan atau mempunyai kewenangan untuk merekrut calon-calon pekerja migran Indonesia. Dan manfaat orang-orang ini, calon pekerja migran ini dari Lampung tujuan ke Ponorogo, bahkan diberikan uang saku oleh tersangka ini. Dan tersangka LW yang kita dapatkan dari Ponorogo, dia sebagai pekerja yang tanpa seizin dari kantor perusahaan pusat melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai sebagaimana mestinya untuk memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke Singapura. Inilah yang kita nyatakan dengan tujuan eksploitasinya, bahwasan pekerjaan yang dilakukan untuk menjadikan calon pekerja migran ini di Singapura secara ilegal ataupun non prosedural. Nah, ini telah dinyatakan baik dari paspor yang ada. Di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untuk